Halo guys, di sini kami akan memaparkan laporan pameran perayaan akhir perkuliahan PPL kami di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Eva Suyarda, Putri Mawarni, dan Siti Rahmi Zuhra. Pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan hasil dari pengalaman praktik mengajar kami di SMA Negeri 1 Banda Aceh sebagai bentuk laporan pameran perayaan akhir perkuliahan. Adapun langkah awal yang perlu dilakukan seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran adalah membuat asesmen diagnostik yang hasil tersebut nantinya menjadi sebagai landasan pembuatan rancangan modul ajar. 1. Melakukan asesmen diagnostik dan hasil asesmen. Adapun asesmen pertama yang dilakukan oleh kelompok adalah mengobservasi karakteristik peserta didik yang terdiri dari budaya sekolah, budaya kelas, keterlibatan peserta didik, identifikasi kesiapan siswa, dan perkembangan sosial serta perkembangan moral atau spiritual. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik berupa observasi karakteristik peserta didik dapat disimpulkan bahwasanya terdapat peserta didik yang tidak termotivasi dan tidak aktif ketika proses pembelajaran sejarah berlangsung. B. Asesmen diagnostik non-kognitif. Ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai minat belajar peserta didik. Hasil asesmen non-diagnostik mendukung hasil dari observasi peserta didik. Adapun hasil dari asesmen non-diagnostik adalah para siswa merasa bosan dan jenuh ketika belajar sejarah. Hal ini dikarenakan kurangnya variasi model dan media yang digunakan oleh guru. Kemudian gaya belajar yang digemari peserta didik adalah gaya visual dan audio visual yang digunakan menggunakan smartphone ataupun teknologi lainnya. 2. Merancang RPP atau modul ajar. Yang pertama, modul ajar kelas 10 yang dirancang oleh Eva Suyarda dan Putri Mawarni terdiri dari capaian pembelajaran, dilanjuti oleh elemen profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, berkebinekaan tunggal ika, mandiri, integritas, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Dilanjuti elemen sarana dan prasarana, kemudian kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Dilanjuti oleh asesmen, kemudian pengayaan dan remedial, serta dilanjuti elemen refleksi, lembar kerja peserta didik, dan juga bahan ajar. Dan yang terakhir terdiri dari glosarium dan juga daftar pustaka. Selanjutnya terdiri dari lampiran lembar kerja peserta didik. Kalian dapat mempause video ini untuk melihat aspek apa aja yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik ini. Selanjutnya RPP kelas 11 yang dirancang oleh Siti Rahmi Zuhra terdiri dari kegiatan awal selama 15 menit, dilanjuti oleh kegiatan inti selama 60 menit, dan kegiatan penutup selama 15 menit. Adapun aspek penilaian, modul ajar dan RPP terdiri dari penilaian ranah sikap, lembar penilaian diri, dilanjuti oleh lembar penilaian teman sebaya, kemudian dilanjuti oleh rubrik penilaian unjuk kerja. Dan yang terakhir penilaian ranah pengetahuan, asesmen diagnostik, kognitif, dan juga formatif yang terdiri dari LKPD dan juga evaluasi. 3. Output yang terjadi di lapangan. Nah, kalian dapat melihat output-output ini dan dapat mempost video ini. Jadi output yang kami rancang, yang kami dapatkan di lapangan adalah berupa hasil kreativitas peserta didik dalam pembuatan infografis dan PowerPoint
di Canva. Empat hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini. Adapun hal tersebut, satu, dalam rancangan pembelajaran diperlukan adanya asesmen diagnostik yang berguna untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. 2. Memberikan pengalaman nyata dalam merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, dapat mengoptimalkan teknologi sesuai kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas, yaitu menyediakan sumber pembelajaran berbentuk video dan gambar yang menarik. Kemudian menyediakan buku pembelajaran yang tidak hanya berisi tulisan namun juga terdapat ilustrasi. Kemudian membuat catatan doodle untuk menulis kembali apa yang disampaikan guru dan teman. Kemudian mencatat menggunakan pulpen aneka warna sebab peserta didik bisa lebih mudah mengingat dan memahami materi jika ditulis dengan warna yang beragam. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.